Mujaddid Media. Fatimiyah merupakan dinasti Syiah Islamiyah yang pendirinya adalah Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara, yang menisbatkan nasabnya sampai ke Fatimah, putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu dinamakan dinasti Fatimiyah. Namun kalangan Sunni menamakannya Ubaidiyun. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal Islamiyah dengan doktrin-doktrinnya yang berdimensi politik, agama, filsafat dan sosial, serta para pengikutnya yang mengharapkan kemunculan Al-Mahdi. Ubaidillah dengan dukungan kaum barbar dapat mengalahkan gubernur-gubernur Aglabiyah Ifriqiyah. Saat pemerintahan pertama kali ialah di Al-Mahdiyah, yang kemudian Fatimiyah mengembangkan sayapnya ke daerah sekitarnya, serta menduduki Mesir, yang kemudian mendirikan kota baru yang diberi nama Kairo atas prakarsa Jenderal Jauhar Ats-Saqali. Dalam bersaing dengan pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah memindahkan ibu kotanya dari Al-Mahdi ke Kairo dan juga memberi gelar kepada khalifah-khalifah Fatimiyah sebagai khalifah sejati. Begitu juga dia menyebarkan dai-dainya keluar Mesir. Mereka itu lulusan dari Universitas Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, terjadi perang salib dan muncul gerakan-gerakan Syiah yang ekstrim yang disebut Druz, yang dipimpin oleh Darazi. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika dan Mesir. Tahun 909 sampai 1171 Masehi, kurang lebih selama 262 tahun. Pada tahun 1094 Masehi, setelah Al-Muntasir wafat, terjadi perpecahan dalam gerakan Islamiyah, yaitu kelompok Nizar yang sangat ekstrim dan Musta'ali yang lebih moderat. Dinasti ini berdiri ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaan yang luas tidak terkoordinir lagi. Kondisi seperti inilah yang telah membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah, terutama di daerah yang gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kondisi ini telah menyulut pemberontakan-pemberontakan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertindas, serta memberi kesempatan bagi kelompok Syiah, Khawarij, dan kaum Mawali untuk melakukan kegiatan politik. Dinasti Fatimiyah bukan hanya sebuah wilayah gubernur yang independen, ia juga merupakan sebuah rezim revolusioner yang mengklaim otoritas universal. Dinasti ini mengaku keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Kelompok Syiah berpendapat bahwa Ismail bin Ja'far As-Shadiq yang wafat 765 Masehi bukannya Musa saudaranya Ismail yang berperan sebagai imam ketujuh menggantikan ayahnya mereka, Imam Ja'far. Berdasarkan kepemimpinan Ismail inilah sebuah gerakan politik keagamaan Ad-Da'wah Fatimiyah diorganisir. Gerakan ini berhasil membentukkan pemerintahan Syiah yang eksklusif. Sedangkan kebanyakan kaum Sunni yang mengatakan bahwa dinasti Fatimiyah keturunan dari Ubaidillah Al-Mahdi disebut dinasti Ubaidiyun. Keberhasilan menancapkan doktrin Ismail dalam perkembangannya mampu memberi perlindungan imam-imam mereka di Salamiyah, Syria, dan telah memudahkan pengorganisasian dakwah Fatimiyah. Meskipun dakwah Fatimiyah ini dimulai sejak dini, namun baru pada masa Abu Ubaidillah Husain, generasi keempat setelah Ismaili, baru mulai berkembang pesat. Doktrin dakwah populer yang disebarkan pada masa itu ialah berhaknya anak Ubaidillah atas posisi penyelamat. Doktrin ini menggunakan sistem jaringan para agen, sehingga sangat efektif dan terorganisir secara rapi. Ubaidillah yang memimpin dakwahnya dari Salamiyah dan Syria ke Afrika Utara, di mana propaganda Syiah telah berkembang dengan pesat.
ia memimpin dakwahnya dengan memenangkan dukungan luas dari daerah-daerah yang kurang terperhatikan oleh Khalifah Abbasiyah. Para dai tersebut akhirnya berhasil menjadikan kaum barbar sebagai pendukung pemimpin Ubaidillah Al-Mahdi. Selanjutnya atas dukungan besar inilah Asy-Sya'i berhasil menduduki Roqadah, pusat pemerintahan dinasti Aglabiyah. Akhirnya Al-Mahdi yang baru menggantikan ayahnya datang ke Tunis untuk dinobatkan sebagai khalifah. Keberhasilan pemerintahan Fatimiyah ditandai dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Kairo. Hampir seluruh daerah Afrika Utara bagian barat dapat dikuasai Fatimiyah, terutama setelah menaklukkan wilayah Maghrib yang dipimpin Jauhar Asyikili tahun 969 Masehi. Di sana juga mulai membangun ibu kota baru, yaitu Al-Qahirah tahun 970 Masehi, serta Masjid Al-Azhar sebagai pusat pendidikan para dai. Dan Khalifah Al-Mu'izz pindah ke ibu kota baru tahun 973 Masehi. Dinasti Fatimiyah ini akhirnya makin berkembang dalam berbagai aspek kehidupan karena ditopang dengan kekuasaan yang luas dan mampu membangkitkan berbagai macam aksi yang bersifat wacana keilmuan, perdagangan, keagamaan. Walaupun peralihan kekuasaan ke wilayah timur perlahan-lahan melenyapkan kekuasaan mereka di bagian barat. Terbukti wakil mereka di Tunis, Bani Ziri, nyatakan tak terikat dengan pemerintahan Fatimiyah. Pada masa pemerintahan Al-Mustansir 1036 sampai 1094 Masehi, dinasti Fatimiyah mencapai puncak kekuasaannya setelah terlibat konflik dengan Yunani tentang masalah Suriah. Para khalifah Fatimiyah umumnya membina hubungan damai dengan Bizantium, kemudian bersatu karena ancaman-ancaman petualang Saljuk dan Turkmen di daerah Suriah dan Anatolia. Tetapi pada akhir abad 11 terjadi aksi salib satu yang mengancam penguasa-penguasa Turki Suriah. Para khalifah Fatimiyah pada pertengahan abad 12 bekerja sama dengan dinasti Jangiyah Nuruddin dari Aleppo dan Damaskus untuk melawan tentara salib. Setelah Askalon jatuh ke tangan tentara salib, dinasti Fatimiyah mulai terpecah belah. Para khalifah kehilangan kekuasaan dan para gubernur memegang kepemimpinan eksklusif dan militer. Dinasti Fatimiyah diakhiri oleh serangan Salahuddin, keponakan yang cakap sebagai pengganti Syirkuh yang menguasai Mesir 1173 Masehi di bawah pemerintahan Nuruddin, putra Zanggi dari dinasti Ayyubiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah yang pertama, para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Yang kedua, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni. Yang ketiga, terjadinya persaingan perebutan wazir. Dalam kondisi khalifah yang sedang lemah, konflik kepentingan yang berkepanjangan di antara pejabat dan militer. Peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah. Di antara peninggalan dinasti Fatimiyah ada dua bangunan yang amat bersejarah dan keberadaannya hingga kini masih bisa dirasakan, bahkan mengalami perkembangan pesat. Peninggalan-peninggalan itu adalah Universitas Al-Azhar yang semula adalah masjid sebagai pusat kajian. Masjid ini didirikan oleh Al-Sakili pada 17 Ramadan tahun 970 Masehi. Peninggalan yang kedua adalah Dar Al-Hikmah yang terinspirasi dari lembaga yang sama yang didirikan oleh Al-Ma'mun di Baghdad. Alhamdulillah, sejarah dinasti Fatimiyah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.